Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini saya dengan tim pusat ya dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian PUPR, termasuk Direktur Jasara Harja, Biro Jasara Harja. Mulai kemarin kami sudah melakukan survei jalur, baik yang berada di Jawa Timur, di Pelabuhan Perak, termasuk juga di tempat-tempat wisata Batu. Dan tadi pagi kami dari Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah. Dan hari ini kami berada di Polresta Surakarta, mendapat paparan dari Pak Dirlantas Polda Jawa Tengah, termasuk Pak Dirlantas Jogja, termasuk dilanjutkan rapat koordinasi dengan stakeholder. Prinsipnya Polda Jawa Tengah dan stakeholder termasuk Jogja sudah menyamakan persepsi, langkah-langkah, skenario barangkali pada saat nanti operasi ketupat ada bangkitan arus yang harus dikelola dengan baik. Baik itu yang berada di jalan tol, yang berada di jalan nasional, termasuk tempat-tempat wisata. Yang menjadi diskusi cukup panjang tadi adalah berkaitan dengan fungsional tol yang dari Solo Jogja. Diperkirakan cukup banyak sehingga nanti antara Jawa Tengah dengan Jogja diskusi untuk merancang CP yang terbaik ketika lompatan atau lonjakan kendaraan cukup tinggi yang menuju ke Yogyakarta. Pada prinsipnya untuk Polda Jawa Tengah dan Jogja sudah siap untuk melaksanakan operasi ketupat. Langkah-langkahnya sudah didiskusikan dengan baik sehingga Mabes Polri, dalam ini saya Kakor Lantas dan dari Astama Op tentunya akan melanjutkan survei ke Jawa Barat, dan saya yakin untuk pelaksanaan operasi ketupat semuanya stakeholder sudah siap. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Cukup? Kaitannya untuk mungkin akan ada semacam arus lalu lintas itu, apa ada one way gitu? Dalam operasi ketupat ini ada 4 klaster yang harus kita kelola. Yang pertama jalan tol. Jalan tol pasti ada volume kendaraan yang cukup tinggi, termasuk juga bangkitan arus yang cukup tinggi. Makanya akan kita kelola ketika nanti di Cikatama itu sudah gate tolnya itu sudah 6.000, kemungkinan nanti instruksi dari Mabes Polri, dari Korlantas Polri akan dilakukan one way. Itu sudah ada rumusannya. Termasuk juga nanti Pak Dirlantas tadi menyampaikan ketika gate tol yang melintasi Kali Kangkung itu 4.000, itu kemungkinan juga dari aglomerasi Solo Raya Semarang sampai Solo itu juga akan ditambah one way lokal, termasuk juga penanganan di rest area. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan nasional juga semuanya kita kelola. Di sana ada pos pengamanan, ada pos terpadu, termasuk antisipasi ketika nanti mudik yang roda 2. Roda 2 juga akan kita kawal, biasanya dari ujung ke ujung kita kawal, sehingga baik di tol, jalan nasional, termasuk di tempat-tempat tujuan wisata. Dieng tadi sudah dipaparkan, termasuk juga yang di Guci, tempat-tempat wisata, semuanya sudah kita rancang untuk dilakukan rekayasa ketika nanti ada bangkitan arus yang menuju ke wisata itu cukup tinggi. Terkait simbol-simbol kepadatan Jenderal di wilayah Jateng khususnya mungkin? Sebetulnya kalau Lebaran itu di mana-mana padat. Tetapi yang jelas Polda Jawa Tengah sudah melakukan rekayasa pengalian, termasuk juga cara-cara bertindak. Baik itu mungkin akan dilakukan kontraflow. Ketika mungkin di exit tol masuk di salah satu kabupaten atau kota, di situ nanti akan dilakukan rekayasa. Kalau simbol-simbol kepadatan di tempat-tempat mal juga mungkin padat, di tempat-tempat wisata juga padat, termasuk juga di exit tol. Kalau di tol di rest area itu juga padat, tetapi manajemen tata kelolanya sudah dikomunikasikan dengan baik. Cukup? Untuk wilayah jalan terkait himbauan kepada masyarakat untuk mengantisipasi jalur-jalur yang sekiranya nanti menjadi catatan di tol maupun di arteri mana ini. Baik, kami menghimbau kepada pemudik biarpun masih 1 bulan yang akan datang, yang paling terpenting adalah jaga kesehatan. Ketika akan jalan jauh, kesehatan itu adalah penting. Yang kedua, kendaraannya berkeselamatan. Ya, dicek betul kondisi mesinnya, remnya, yang harus digunakan untuk mudik, dan
ketika harus berjalan cukup jauh, minimal 2,5 jam silakan beristirahat. Kalau rest area-nya penuh, tidak harus ke rest area, mungkin bisa keluar tol. Nanti di kabupaten banyak kuliner, karena tol juga informasi ada diskon 20%. Jadi kalau hanya keluar masuk lagi itu tidak bayar. Kemarin kita sudah diskusi dengan pihak jasa marga. Apalagi? Hari ini belum dirilis ya, tapi dari Korlantas sudah melakukan survei, dari Kementerian Perhubungan sudah survei. Yang jelas pasti ada peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2023, 2024, 2025 pasti ada. Sehingga persiapan untuk mengantisipasi itu tentunya stakeholder akan rapat dan melakukan langkah-langkah yang tepat. Cara bertindaknya seperti apa, sampai ada cara bertindak emergensi kaitannya dengan mungkin kondisi cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Cukup.